Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang rujuk. Pertama-tama, nama saya Akbar Ramadan. Saya Misha Fitriati. Saya Susafianti absen 16. Saya Bambang Besari Panca absen 18. Saya Hana Fitriati absen 22. Saya Nabila Sarani absen 34. Saya Rahmadani Risma absen 37. Yang pertama, pengertian rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali sebuah hubungan yang telah dibangun dua belah pihak. Dalam hal ini, suami istri setelah mengalami perpisahan atau perceraian sebelum habisnya masa iddah. Rujuk dapat dilakukan ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam bentuk talak 1 dan talak 2 atau talak rejeki. Kedua nama tersebut tidak lagi membutuhkan pernikahan ulang untuk mengesahkan sebuah hubungan suami istri setelah perceraian. Rukun rujuk adalah sebuah proses yang menyatukan kembali antara suami dan istri yang telah bercerai sebelum masa tunggu atau iddahnya habis. Rujuk hanya boleh dilakukan jika talak yang diberikan suami hanya berupa talak 1 dan talak 2. Talak 3 menjadi talak yang tidak diperbolehkannya seorang suami dan istri untuk rujuk kembali. Rujuk memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan sesuai tata cara yang benar. Berikut ini rukun rujuk yang perlu diperhatikan bagi pasangan suami istri. Yang pertama itu istrinya sudah dicampuri atau sudah berhubungan badan. Yang kedua itu talak rejeki, yaitu talak 1 dan talak 2. 3 dalam masa iddahnya. 4 itu melafalkan lafaz. Yang kelima rujuk bagi suami adanya saksi. Selanjutnya syarat rujuk. Yang pertama, istri yang telah ditalak merupakan istri yang telah disetujui. Apabila suami menceraikan atau mentalak seorang istri yang belum pernah disetujui sebelumnya, maka suami tersebut tidak memiliki hak untuk merujuknya kembali sebagai istri. Hal ini terjadi atas persetujuan para ulama atau yang bisa disebut ijma. Yang kedua, belum menjatuhkan talak tiga. Rujuk hanya diperbolehkan bagi suami yang mentalak istrinya sebagai talak 1 ataupun talak 2. Talak 3 menjadi talak yang tidak diperbolehkan kembali untuk rujuk berdasarkan kesepakatan ulama. Yang ketiga, talak yang terjadi tanpa terusan, talak yang dilakukan dengan terusan, istri tersebut akan berubah statusnya menjadi talak baik, atau talak yang tidak dapat dilakukan rujuk kembali pada istri tersebut. Yang keempat, wajib dilakukan dalam masa iddah. Dengan kata lain, jika masa iddah telah berakhir, maka rujuk yang dilakukan oleh suami tidak dapat dikatakan sebagai rujuk yang sah. Hal ini juga berdasarkan atas kesepakatan para ulama. Selanjutnya hukum rujuk. Yang pertama ada mahar. Apabila dengan rujuk pihak istri dirugikan, seperti keadaannya lebih menderita dibanding dengan sebelumnya. Yang kedua ada masyhur. Apabila diketahui bahwa meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi keduanya jika dibandingkan dengan rujuk. Yang ketiga ada sunnah. Apabila diketahui bahwa dalam rujuk lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan meneruskan perceraian. Dan terakhir ada wajib, khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari 1 jika salah seorang dianggap sebelumnya gilirannya ditengah. Rujuk sebagai sarana untuk mempertimbangkan kembali perceraian yang telah dilakukan, sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan anak-anak mereka secara bersama-sama, sebagai sarana untuk menjamin kembali pasangan suami istri yang bercerai. Rujuk berarti juga islah, yaitu perbaikan hubungan di antara dua manusia atau lebih. Rujuk akan menghindari perpecahan hubungan kekerabatan di antara keluarga suami atau istri. Rujuk dapat menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Talak. Kata talak dalam bahasa Arab berasal dari kata talaka dan talak melepas dan meninggalkan secara syahid. Berikut dalilnya, yang artinya melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan
wajib. Hukum ini diperbolehkan jika talak itu dijatuhkan oleh pihak hakam atau penengah. Yang kedua, sunnah. Hukum ini diperbolehkan jika talak itu disebabkan karena istri mengabaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ubah. Hukum ini dibolehkan jika ada pertemuan sebenarnya berlaku istri. Yang keempat, makruh. Dikarenakan talak itu menghilangkan perkawinan yang di dalamnya terkandung kemaslahatan yang disunahkan, dan makruh merupakan hukum asal dari talak tersebut. Yang kelima, yaitu talak tanpa asas yang menengah. Hukum talak itu ada tiga. Yang pertama, harus diucapkan dengan kata-kata atau ucapan. Yang kedua, ucapan talak harus dapat didengar paling tidak untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, harus menggunakan bahasa yang jelas dan mengandung arti penceraian. Cara talak. Satu, dalam Al-Quran, talak hanya boleh dilakukan kalau memang sangat diperlukan dan merupakan satu-satunya solusi. Itu pun setelah melalui usaha-usaha internal maupun eksternal dengan melibatkan hak orang lain. Talak sebagai emergency exit baru dibuka kalau memang benar-benar dalam keadaan darurat. Di dalam undang-undang, pemerintah dalam hal ini berupaya ke arah yang sama dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Ayat 74 yang pada prinsipnya berkenaan dengan talak, mengandung harapan agar perceraian itu tidak terlalu mudah jatuh, mengingat esensi nikah yang demikian luhur. Maka syariat Islam berusaha menekan intensitas talak. Talak. Satu, memberikan ketenangan dan menyelesaikan masalah bagi pasangan suami istri yang telah bercerai, menghilangkan kesedihan dan kesengsaraan bagi pasangan suami istri yang telah bercerai. Dua, sebagai jalan ampuh darurat bagi pasangan suami istri yang memang tidak mungkin lagi bersatu dalam ikatan rumah tangga. Tiga, sebagai sarana untuk dapat memilih pasangan hidup yang lebih baik, cocok dan harmonis dari sebelumnya. Empat, sebagai salah satu bentuk pengakuan Islam akan realitas kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan berganti. 5. Dilihat dari segi kejiwaan, perceraian merupakan salah satu obat sakit mental. 6. Akan membawa seseorang sadar bahwa hidup berumah tangga sangat tentang dari gangguan pihak lain. 7. Membuat seseorang menjadi sabar dan mawas diri bahwa semua tata kehidupan di dunia pada dasarnya atas kehendak Allah. Cara salah satunya pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebenarnya disebutkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat terhadap pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun nanti dalam rumah tangga. Ya. Zaidah ialah masa menunggu yang diwajibkan ke atas seseorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Cerai ini atau cerai mati tujuannya untuk mengetahui perempuan itu hamil atau sebaliknya atau menaikan satu berita dari Allah. Saidah hanya berlaku bagi orang wanita yang sudah diketahui oleh suaminya. Sedangkan wanita yang cerai suaminya sebelumnya diketahui tidak dapat idah. Macam-macam masa idah. Yang pertama itu istri yang ditinggali mati suaminya dan ia dalam keadaan tidak hamil, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Yang kedua, istri yang ditinggali mati suaminya dan ia dalam keadaan hamil, maka masa idahnya adalah sampai ia melahirkan, walaupun kurang dari 4 bulan 10 hari.
Yang ketiga adalah istri yang ditalak suaminya dan ia masih haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Yang keempat, istri yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya. Dan yang terakhir itu, istri yang ditalak suaminya padahal ia belum pernah haid atau sudah tidak haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Hikmah masa idah. Hikmah dari disyariatkannya masa idah bagi wanita mengutip Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim adalah 1. Apabila suami melakukan talak raj'i, talak 1 dan 2, ini memberikan kesempatan kepada suami agar bisa rujuk dengan istrinya tanpa kesulitan. Yang kedua, untuk mengetahui kosong atau tidaknya rahim. Hal ini bertujuan untuk menjaga silsilah keturunan dari kemungkinan tercampur dengan orang lain. Yang ketiga, apabila istri ditinggal mati oleh suaminya, maka idah ini akan menunjukkan kesetiaannya pada sang suami. Larangan dalam masa idah. Yang pertama, tidak diperbolehkan menikah dengan laki lain. Apabila menikah, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Adapun laki-laki yang meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang dalam masa idah juga tidak diperbolehkan atau haram. Yang kedua, tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, kecuali apabila ada keperluan mendesak. Suami juga tidak boleh memaksa perempuan untuk keluar rumah kecuali istrinya telah melakukan perbuatan terlarang seperti zina. Yang ketiga, melakukan iddat. Iddat dilakukan oleh perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sampai habis masa iddahnya. Kata iddat sendiri memiliki arti tidak memakai perhiasan, wangi-wangian, pakaian mencolok, pacar, dan ceruk mata. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.